Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madila Fadiama Vistara. Untuk pertemuan bulan Januari minggu ketiga ini, kejar paket C kelas 12, kita akan belajar tentang pendapat atau menurut saya, in my opinion. Jadi pertama kita akan mempelajari tentang opini atau menurut pendapat saya. Ada yang dialog pertama itu ada Rama dan Sofia. Rama, "Hi Sofia, you are sitting here all alone. Why don't you stay with the square?" "Hai Sofia, mengapa kamu duduk di sini sendiri? Kenapa kamu tidak bersama dengan teman-teman yang lain?" Kemudian Sofia menjawab, "Hi Yan, in my opinion, it does not make any sense if we sit together, but we are busy with our cell phone. So I'm sitting here memorizing vocabulary then playing with my phone. It's much beneficial." Jadi, hai, menurutku itu tuh tidak masuk akal kalau kita tuh duduk bersama-sama sama mereka, tapi kita sibuk masing-masing menggunakan HP. Lebih baik saya duduk di sini sendiri dan mengingat vocab atau pelajaran daripada duduk di sana tapi main HP, dan itu lebih bermanfaat duduk di sini sendiri. Seperti itu. Kemudian Ramanya menjawab, "You're right, several people believe that a smartphone may keep people away." Jadi Rama setuju, kamu tuh benar, karena sekarang ini smartphone atau HP itu menjauhkan orang-orang yang dekat. Kemudian Sofia menjawab, "That's the reason I don't open my phone before the class start. I prefer chatting with friends to playing with my phones." Jadi itu sebabnya aku tuh tidak pernah menyalakan telepon sebelum pelajaran dimulai. Aku lebih baik untuk mengobrol dengan atau bermain dengan teman daripada menggunakan telepon. Kemudian Rama berkata, "So do I. I like to point out that I'm here not only to study but also to develop my social relationship. I want to have a lot of friends by joining this course. By the way, why don't you ask them not stop playing with their phone?" Jadi Rama ini juga setuju, dia juga melakukan hal yang sama. Dan Rama ini itu ingin membangun sosial yang baik, jadi dia tidak memegang telepon saat bersama teman-teman yang lain. Kemudian Rama tanya, "Mengapa kamu tidak menegur atau kamu tidak bilang kepada temanmu untuk berhenti bermain HP?" Kemudian si Sofianya menjawab, "Sorry, that's not of my business. I should not bother them." Jadi Sofia tuh merasa, maaf, sepertinya itu tuh bukan hak atau bukan urusanku untuk menegur mereka gitu. Jadi dia tidak ingin mengganggu mereka dengan kesenangan mereka, seperti itu. Kemudian tadi di sini sudah jelas ya bahwa ini diskusi gitu tentang bermain HP saat berkumpul bersama teman-teman. Jadi itu ada opinion, jadi ada opini atau ada pendapat dari masing-masing orang, dan pendapat itu bebas, jadi tidak semua bisa setuju dan atau semuanya harus menolak, itu bebas ya. Kemudian kita masuk ke dialog yang kedua, ada Mawar sama Vigo. Jadi Mawar bilang, "Are you alright Vigo?" Dan Vigo menjawab, "Yes, thanks." Kemudian Mawar tanya, "But I don't think you're okay. I'd say that you're lost your spirit and cheerfulness." Jadi Mawar itu merasa kayaknya kamu tidak baik-baik saja karena kamu kehilangan semangat dan kelihatan tidak ceria. Kemudian Vigo menjawab, "Thank you for concern. I only need to relax this time." Jadi terima kasih atas perhatiannya, tapi saya hanya butuh waktu untuk santai. Kemudian Mawar menjawab, "You can lie to me. I know I known you for a long time, so I know your character. You better tell me about your problem. I make know the solution." Kemudian Mawar tanya, "Kamu tidak bisa berbohong kepadaku. Aku mengenal kamu tuh sudah lama, jadi aku tahu bagaimana sifatmu. Jadi kamu lebih baik mengatakan apa yang kamu rasakan, dan biar supaya aku mengetahui situasi apa yang sedang kamu rasakan." Kemudian Vigonya menjawab, "Mawar, don't pass me, I'm fine." Jadi dia bilang, "Jangan paksa aku tuh baik-baik saja," gitu. Terus Mawarnya bilang, "Sorry, I don't want you to be sad." Mawarnya minta maaf karena dia cuma nggak pengen si Vigo ini tuh sedih. Dan Vigo menjawab, "I'm fine." Kemudian Mawarnya bilang, "Well, what if we play a ghosting game? In my experience, it can boost our energy."
Jadi Mawar tuh menyarankan bagaimana kalau kita bermain game. Jadi di pengalamanku kita tuh bisa lebih berenergi setelah main game gitu. Terus Vigonya menjawab, if it's only two of us, it's not exciting. Jadi kita hanya berdua, jadi itu tidak akan seru. Terus Mawar menjawab, okay, I'll leave you alone, bye. Kemudian dia jawab, okay, aku akan meninggalkanmu sendiri, bye gitu. Terus Vigo jawab, see you gitu. Jadi di sini Mawar itu memberikan opini kalau misalnya dia sarannya itu untuk main game, tapi ternyata Vigonya menolak dan dia tidak suka bermain hanya berdua. Kemudian Mawarnya pergi meninggalkan Vigo. Jadi ini adalah contoh opini yang ditolak atau contoh menurutku gini-gini, terus Vigonya tidak, aku tidak mau, seperti itu. Jadi ini adalah contoh penolakannya. Nah, jadi di sini itu ada personal opinion sama general talk. Jadi kalau personal opinion itu biasanya kita awali dengan diri sendiri. Jadi benar-benar itu perspektifnya kita. Jadi misalnya ada in my experience, jadi menurut pengalamanku, atau speaking for myself, in my opinion, I think, I'll say that, I want to point of that, I believe that, what I mean is I suppose. Jadi kayak lebih ke kita, jadi tidak melibatkan orang lain. Nah, kemudian ada general talk, itu tuh kayak pemikiran secara umum. Jadi misalnya ada it is thought that, jadi tuh berpikir kalau, atau many people say, jadi kayak semua orang tuh bilang, atau enggak it is considered, atau it's generally accept, kayak pada umumnya orang itu menerima bla bla bla, atau most people do not agree, atau kebanyakan orang itu tidak setuju, atau several people believe, atau beberapa orang percaya. Nah, jadi kita menggunakan itu tuh untuk supaya lebih kuat gitu pendapatnya, bisa menggunakan kalimat dari kayak several people believe, kayak beberapa orang tuh udah percaya, atau many people say that, jadi banyak orang tuh berkata seperti itu. Nah, kalau personal tuh cuman kayak biasanya menggunakan kita sendiri, jadi tanpa ada orang lain gitu. Kemudian ada asking for one opinion, jadi misalnya kayak kita tuh gak langsung in my opinion, jadi kita tanya what do you think about, atau what's your opinion, atau what do you mean, atau what would you say about that. Itu artinya kayak apa yang kamu pikirkan sih tentang ini. Misalnya kita membahas topik atau sesuatu yang baru, jadi kita bisa menanyakan menggunakan keempat itu. Jadi kita ganti aja, misalnya what do you think about the criminalities in city, atau what do you think about coronavirus gitu. Jadi kita bisa menggunakan topik-topik itu. Kemudian ada agree dan disagree, jadi orang itu pasti akan setuju dan tidak setuju sama opini kita. Jadi yang setuju tuh bisa menggunakan of course atau exactly, yes you're right, yes I agree, I think so, that's a good point, I don't think so either, so I do. Nah, itu yang setuju. Terus kalau menolak tuh bisa pakai that's different, atau itu berbeda, atau I don't agree with you, bilang aku tidak setuju denganmu, atau however, atau that's not very true, atau on the contrary, atau I'm sorry to disagree with you, but kayak menjelaskan kenapa sih kok tidak setuju sama opininya orang lain, atau yes but don't you think, jadi kayak ya tapi apakah kamu berpikir kalau gitu. Jadi biasanya kayak bisa untuk debat gitu kalau misalkan membicarakan suatu topik tertentu. Nah, ini ada mental verb, jadi ada feel, like, love, hate, realize, ada beberapa, notice gitu, dan etc. Nah, jadi kita masuk ke percakapan yang memuat opini atau diskusi mengenai pendapat masing-masing. Jadi di sini ada Dewi dan Bagus. Nah, jadi Dewi itu berkata, have you heard that reckless driver might get an electronic ticket? Jadi dia tanya, apakah kamu mendengar kalau pengemudi yang ceroboh akan mendapatkan surat tilang elektronik? Kemudian Bagus menjawab, yes I have, but it's not just a discourse. Jadi apakah itu sungguhan, atau apakah itu bukannya itu hanya wacana? Kemudian dia menjawab, no, one of our friend received a ticket yesterday. He passed the red light a few days ago and just received a letter from the police. Jadi dia bilang tidak, salah satu dari teman kita itu melanggar lalu lintas, jadi melanggar lampu merah, kemudian dia mendapatkan surat tilangan itu dari kepolisian. Kemudian Bagusnya jawab, oh kasihan, poor him, kasihan dia. Kemudian ini Dewi bilang lagi, by the way, do you agree with this policy? Jadi dia tanya, apakah kamu setuju dengan kepolisian ini tindakannya?
Nah, ini sudah mulai masuk ke opini masing-masing. Jadi bagus menjawab, I 100% agree. Every road user has to obey the rules. It's all for the safety and comfort of all road user. What do you think? Jadi Bagus ini 100% setuju karena setiap pengguna jalan itu harus menjaga atau mematuhi rambu lalu lintas atau aturannya supaya semua pengguna jalan itu aman dan nyaman saat menggunakan lalu lintas. Kemudian dia tanya, bagaimana menurutmu? Kemudian si Dewinya ini menjawab, I think so too. I'm so annoyed when record motorists break traffic regulation. Jadi aku berpikir juga seperti itu. Aku sangat terganggu kalau ada pengguna jalan tuh yang semena-mena di jalanan. Kemudian bagusnya jawab, that's true. Such a motorist have to learn to respect other road user from now. As students, we should be embarrassed when we broke the rules. Jadi dia sangat setuju nih, karena pengguna jalan tuh harus belajar saling merespek antar pengguna jalan. Apalagi kita sebagai seorang siswa yang kita tuh seharusnya malu kalau kita tuh melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian Dewinya jawab, that's right, we have to careful and discipline. Jadi bener tuh, kita harus hati-hati dan disiplin. Terus bagusnya true atau benar gitu. Nah, kemudian ini ada collocation. Jadi collocation. Jadi ada adverb plus adjective. Jadi contohnya tuh completely satisfied. Jadi sepenuhnya puas gitu. Terus ada adjective plus noun, contohnya heavy traffic atau lalu lintas yang padat. Kemudian ada noun sama noun, a sort of anger, ada kemarahan. Kemudian ada noun plus verb, ada lion roar atau peraungan singa. Kemudian ada verb plus noun, itu do your hair atau tata rambut. Kemudian ada verb plus expression with profession atau come to decision. Kemudian ada verb plus adverb atau run fast atau lari cepat. Nah, sekian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.